melu-melu tok karena gitu Pak. Habisnya saya itu jadi rukunnya itu paling dekat dengan ini yang pertama kali meledak itu. Ya itu tidak sih. Jadi paling dekat dengan itu yang bakal kebakaran. Jadi memang yang paling besar memakan kerugian, mendapatkan kerugian. Jadi kemarin itu alhamdulillah. Dia masih bilang alhamdulillah, saya sangat alhamdulillah. Saya diberikan cobaan oleh Allah menjadi salah satu korban kebakaran di masa lalu. Kerugian yang saya dapatkan ya ratusan juta tapi tidak saya. Cuman sampai hari ini saya itu merasa kecil sekali karena betul-betul saya tidak punya pikiran akan terjadi. Jadi tidak punya pikiran akan terjadi. Qadarullah itu katanya beliau di pada saat ke pasar itu bahwa uang yang mau disetorkan ke bank nabung atau gimana ya. Terus ya ratusan juta bu, buat nanggung 1.000 orang perak gitu. Ya memang itu memang betul-betul tabungan. Jadi uang yang tabungan dia pakai, alhamdulillah. Terus dia jual tanah, niatnya terus dari niatnya pakai pasar harus pakai bank gitu niatnya. Dia bilangnya begitu. Nah, terus qadarullah ya, ternyata kebakaran dan semuanya. Sampai hari ini saya merasa bahwa kayaknya orang gambaran yang bisa balik kayak mengumpulkan. Apalagi kemarin saya juga ikut doa bersama di Karamoga itu, dan Pak BC juga menyampaikan paling nanti dibangunnya itu 2020 berapa gitu, dibangunnya lagi masih lama gitu, dan sekarang baru akan dibangunkan pasar apa namanya? Ya, pasar apa itulah. Jangan jadi sementaranan. Jadi kayaknya kalau saya suruh kembali seperti semula dalam waktu yang dekat tidak mungkin. Sedangkan dulu misalnya saya diterima sama orang tua saya, sama keluarga saya, itu juga karena saya berhasil di pasar ini. Sebelumnya saya ini paling ceritanya mantu paling dunia, kan? Sampai istri saya diusir dari rumah orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dinyanyi maning gitu. Karena otomatis saya harus mulai dari awal. Lalu saya sampaikan yang mengakibatkan rasanya panjenengan begitu karena belum kenal sama Allah. Kalau jenengan sudah kenal sama Allah, Allah bisa ambil harta jenengan ratusan juta. Allah bisa kasih dengan miliaran. Ya benar. Allah bisa ambil pangkat jenengan hari ini, Allah juga bisa naikkan pangkat jenengan hari ini. Sebagaimana Allah bisa sehatkan kita hari ini, Allah juga bisa matikan kita hari ini. Kalau kita masih menganggap apa yang bisa ya, kalau nyoba kayak gini, aku udah nyoba gimana lah, aku nyoba kayak gini. Itu tandanya kita belum kenal sama Gusti Allah. Supaya kita kenal dengan Allah, hatinya disehatkan. Supaya kita sehat, hatinya bagaimana? Rasulullah SAW sampaikan dalam kitab Nasihatul Ibad, kumpulan nasihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW disampaikan bahwasanya jika engkau ingin mendapatkan hati yang waras, hati yang sehat, kata Rasul, janganlah jadi orang yang sombong. Dulu hati yang waras itu timbul dari tawadhu. Tawadhu bersama rendah. Jadi andam asor niku luhur pekasane kan itu kalau orang Jawa nggih. Andam asor itu luhur pekasane. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 23 sampai sanos. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila ta'saw
Sesungguhnya hal yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menerima dengan lapang apapun yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan ada satu perintah dalam Al-Quran yang tadi kita baca, likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kita semua tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kita, wala tafrahu bima atakum, dan kita tidak terlalu gembira terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa kok kula jenengan diberikan perintah oleh Allah untuk tidak terlalu bersedih ketika Allah berikan cobaan, berikan sakit, berikan ujian, musibah, dan tidak boleh terlalu bergembira ketika Allah berikan kenikmatan dunia yang pas seperti apa yang kita mau rupanya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Untuk tafsir Jalalain dipun sampaikan, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur adalah gambaran bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat siapapun di antara kita semua yang masih menginjakkan kaki di bumi Allah, tapi sombong dengan apapun yang kita miliki. Padahal itu semua adalah titipan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk sombong atau riya, mamer, membanggakan diri ini sering sekali terjadi dan kadang tidak kita sadari. Sering terjadi tapi tidak disadari. Apakah yang hadir di majelis ini sudah pernah menjadi orang yang sombong? Ya pernah, bahkan Afifah sekalipun. Saya sekalipun mengakui bahwa saya sebagai hamba ini sombong. Kenapa saya katakan gitu? Kalau sering sangat tuh nggak sombong berikutnya. Kalau tak cerita kalau mau lah, main jenengan cerita lain jenengan terus nanti jenengan cerita sambil bicara yang berjalan aja sih. Kalau mau misal saya diundang ngaji, karena jadwal yang jauh-jauh ya sudah isi gitu kan. Kadang ada rasa capek sama kadang-kadang rasanya begini. Sering terbesit gitu. Saya mau, kalau Umi ini enggak, jadi saya seringnya sama beliau itu kalau undang saya, jenengan kosongnya kapan, saya menurut jenengan, ya. Tapi kadang ada yang begini, ngapunten kemarin dulu, ngapunten saya mau minta Umi ngaji di tempat saya tanggal 16, tapi ngubunginya itu tanggal 13, minta untuk tanggal 16, hubunginya tanggal 13. Saya akhirnya jadi sombong dengan diri saya sendiri gitu. Oh mau keterawi orang mikir obat dan tangan habis pesenali puasa tahun ini loh gitu. Iya saya sombong dengan diri saya sendiri. Akhirnya saya sering matur sama mbak matur malam full gitu. Padahal mungkin dia isinya cuma malam, siangnya saya seperti ini, saya malam yang isi, siangnya saya kosong. Tapi karena saya sudah sebel, saya merasa sombong, bangga dengan diri saya, ya itu begitu. Apa mikir kok sudah bertahun dia sudah ditapa. Saya juga begitu, tidak hanya jelas jadi ngasih orang senang ngaji. Kalau tukang ceramah itu malah kadang dosanya berakhir bu daripada saya ngomong ceramah. Tapi setelah itu biasanya bu, biasanya Allah tegur saya, entah itu yang saya sakit gitu kan, apa qadarullah anak saya sakit atau qadarullah apa, itu kadang-kadang gitu Allah tidak astagfirullah, iya ya ini Allah yang kasih. Makanya saya selalu sampaikan, kalau mau mengundang saya mendadak atau tidak datang ya. Karena kadang-kadang kalau bertatap muka itu lebih ya gitu orang mengkawe gitu. Setan ki orang dunia gitu. Silaturahim kok, ya benar. Silaturahim itu menjauhkan kita dari syaitan. Tapi kalau berita misalnya kali kok kurang. Karena yang ditanya juga gitu. Kalau Umi ini kapan? Bos kapan ada waktu yang kosong? Oh nggak apa-apa.
Ini ceritanya VIP lah, bening ya. Kapan maksudnya saya? Nah itu sering terjadi dalam diri kita. Atau mungkin dalam kehidupan rumah tangga ini, dalam kehidupan rumah tangga dengan suaminya, dengan anaknya. Kadang-kadang kita juga sombong. Ibaratnya terus gosok ke lagi, gosok makan juga suami yang nggak kita nyiapkan juga. Beliau nggak makan atau kalau suami jenengan enggak? Kalau kita nggak nyiapkan kan makannya apa-apa kadang-kadang. Apalagi kalau bujurnya keluar itu, kalau makan tidak ada temannya, mending mohon maaf kerendahan. Jadi kalau misal saya sakit gitu, nggak makan, terus sakit atau yang apa digeret-geret, udah enggak malah kita mohon maaf, ini dibagi maaf. Gitu. Mungkin banyak juga laki-laki yang begitu. Dan nanti pada saatnya kok beliau bikin marah dengan kita, terus kita akan biasa mengalah, kami kapan boleh jengkel jajal tak lemeh. Paling sempak dulu sing nyiap nomor jengkel. Akhirnya gitu gimana Bu? Ini yang mengakibatkan hati kalau jenengan jadi nggak waras, jadi nggak sehat. Makanya kalau sudah muncul jadi astagfirullah termasuk. Misal muncul, Allah langsung astagfirullah. Kita pikir dengan Gusti Allah. Apa yang bisa saya banggakan yang aku ini dibanding Gusti? Aku orang bisa maju, orang bisa mundur, orang bisa ngadeg, orang bisa jangkung. Nek Gusti Allah mungkin merasakan gitu kan? Kalau sudah kembali begitu, insya Allah kita akan jauh dari membanggakan diri, menyombongkan diri. Jadi kamu kan gitu ya? Saya sudah pernah cerita belum yang itu loh, yang Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mencari Abu Bakar, dan ketika dicari ternyata Abu Bakar sedang ke tempat rumah seorang nenek tua janda. Saya udah cerita belum jenengan kesupan. Coba saya cerita dulu ya. Kalau memang sudah pernah jangan sampaikan. Jadi pada suatu ketika Umar bin Khattab itu ada keperluan dengan Abu Bakar. Nah, biasanya Abu Bakar ini kalau sholat di salah satu musola itu pasti jamaah. Nah, waktunya pada saat itu waktu zuhur. Ini waktu zuhur. Waktu zuhur beliau ba'da zuhur itu pasti ada di masjid, di musola kadang-kadang sampai menunggu waktunya asar. Itu menurut informasi dari istrinya. Jadi ketika Umar mau mencari Abu Bakar itu, istrinya menyampaikan, istri Abu Bakar, cari saja di masjid karena suami saya kalau zuhur itu pulangnya nanti ba'da asar. Jadi beliau itu kalau zuhur pasti di masjid sampai asar. Kata istrinya beliau begitu. Ternyata ketika Umar bin Khattab sampai di masjid, Abu Bakar itu karena Umar bin Khattab datangnya agak carry, agak terlambat, beliau selesai jamaah yang lain sholat, beliau belum selesai kan? Karena jamaahnya telat kan masuk. Lah, selesai Umar bin Khattab sholat, sudah berdoa, nyelingok kanan kiri, Abu Bakar tidak ada. Padahal tadi ada di soft paling depan. Kalau sudah pernah dengan cerita ini, nggak apa-apa lah ya, saya ulang lagi. Abu Bakar ada di depan, tapi sudah tidak ada. Akhirnya tanya sama orang-orang di masjid, ada yang Abu Bakar tidak? Pulang mungkin. Dicarilah, ternyata sampai ke rumah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dengan istrinya, maaf Abu Bakar ada? Oh, Abu Bakar di masjid. Umar bin Khattab bingung. Anakku, tapi ya tidak mau kan? Dikira pernah menurut istri sini, no, itu yang benar. Nah akhirnya terus Umar bin Khattab keesokan harinya beliau ulangi lagi, tapi datangnya sekoigasi gitu. Datangnya koigasi, selesai sholat, beliau berdoa, selesai berdoa, beliau lihat lagi Abu Bakar sudah tidak ada. Karena sebuah riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab itu kalau doa lama. Beliau sudah bikin doanya cepat mamon, celingok kanan kiri sudah ada. Penasaran lagi, Umar bin Khattab datang ke rumahnya Abu Bakar lagi. Ternyata istrinya sampaikan, Abu Bakar di masjid. Tambah curiga mana? Oke, mesti dibujukin lagi. Akhirnya di hari berikutnya Umar bin Khattab jamaahnya tidak ikut tidak ikut jamaah di masjid yang Abu Bakar sholat gitu kan. Beliau nginggeng Abu Bakar, nginggeng atas dulu.
biasanya lama mama nih cemplungnya ternyata doanya itu yang biasanya lama ini tidak terlalu lama Bu. Lalu beliau berjalan menuju sebuah rumah, masuk ke dalam rumah itu lama sekali. Umar bin Khattab lu yakin, ya bojone lama sekali tidak keluar sampai akhirnya beliau keluar kurang lebih sebelum sholat asar, adzan asar, beliau kembali lagi ke masjid, diingat kembali ke masjid. Beliau sholat asar, setelah selesai sholat asar beliau baru pulang ke rumah. Berarti Umar pinter ya mau kan? Tapi kalau paling penasaran, besoknya diikuti lagi. Ternyata bakal melakukan hal yang sama lagi. Karena takut ini menjadi prasangka, menjadi suudzon oleh Umar bin Khattab. Hari berikutnya beliau datang lagi ke rumah, yang biasa oleh Abu Bakar datangi. Sampailah di sana, ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Beliau datangnya pada asar karena tahu Abu Bakar kesananya pada tuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terdengar suara perempuan dari dalam rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan masuk. Nah, mungkin yang di dalam rumah pun pikir ini mungkin Abu Bakar yang datang. Silahkan masuk. Apakah ada orang lain di dalam? Kata Umar bin Khattab, tidak, hanya aku sendiri. Nah, apakah tidak apa bila aku masuk? Silahkan, tidak apa-apa. Aku sulit untuk membukakan pintu. Ya sampai begitu. Dibukalah pintunya, ternyata di dalam rumah itu hanya ada satu orang perempuan, sudah sepuh, sudah tua. Dia lumpuh dan tertidur di atas risban tempat tidur. Mungkin kalau jangan sering dengarkan saya pernah cerita tidur di atas risban itu, beliau yang saya meripati untuk sakit mereka ini, dia dan saya badannya ini setengah memang tidak berfungsi gitu. Ya mungkin beliau bisa berdiri, cuma kalau untuk jalan itu kesulitan, kecuali kalau dipapah. Akhirnya beliau datang, si perempuan tua ini menyampaikan, siapa ya? Kok sepertinya suaranya berbeda? Nah, ibu-ibu tua ini ada siapa ya? Kok suaranya berbeda? Umar bin Khattab sampaikan, saya Umar bin Khattab. Lalu di sini nenek ini sampaikan, oh berarti yang bukan biasanya kemarin itu ya? Memang yang biasa kemarin siapa? Kata Umar bin Khattab. Lalu si nenek tua ini sampaikan, entah, aku pun tidak tahu dia siapa. Karena matanya tidak bisa lihat. Aku pun tidak tahu dia siapa. Setelah suamiku meninggal dunia, aku ini sebatang kara. Suamiku yatim, aku pun yatim, kami pun tidak punya keturunan. Kami tidak punya saudara. Setelah suamiku meninggal dunia, aku sama sekali tidak punya saudara. Aku hidup sendirian. Setelah 3 bulan atau 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, 100 hari setelah suamiku meninggal, rumah sudah tidak begitu ramai orang yang berdatangan. Pada saat 100 hari setelah suaminya meninggal, itu masih banyak orang yang datang untuk mampahke beliau, misalnya ke kamar mandi, menyiapkan beliau makanan. Itu dari suaminya meninggal sampai 100 hari masih banyak orang yang datang. Tapi setelah itu sepi, tidak ada orang yang datang. Setelah 100 hari sampai 1 minggu sampai 2 minggu tidak ada satu pun orang yang datang. Lalu muncul seorang laki-laki yang usianya masih jauh lebih muda daripada saya dan suami saya. Dia selalu datang menyiapkan saya makanan, memapah saya dengan kain. Jadi dalam riwayat disampaikan Abu Bakar itu menaruh sebuah kain di tangannya, lalu dia papah nenek ini untuk masuk ke kamar mandi, membersihkan badannya. Bisa beliau membersihkan badannya, penting papah kamar mandi. Kalau sudah selesai, beliau dipapah lagi, dibaringkan lagi ke tempat tidur. Dan ketika dibaringkan ke tempat tidur itu sudah bersih. Padahal Bu, si nenek ini duafa ini pipis temeriku, kadang-kadang temeriku. Lalu pun membuat sakit minyak, kecuali kalau ada orang ke situ mampah. Tapi kalau dia sudah selesai mandi, berbaring lagi, sudah wangi, sudah bersih. Yang bersih Abu Bakar ini ternyata sudah bersih sekali, dan makanan sudah tersedia di sebelahku. Kadang kalau aku memang tidak bisa makan, sedang tidak bisa makan sendiri, kadang badan kan ada drop, ada tidak, beliau langsung menyuapi saya. Setelah saya disuapi, saya sudah bersih. Saya ditanya sudah cukup, ada yang perlu saya bantu lagi. Kalau saya sudah sampaikan sudah cukup, dia pergi dari sini. Tapi setiap saya tanya,
siapa sebenarnya kamu? Dia selalu menjawab, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi setiap hari sampai hari ini. Akhirnya Umar bin Khattab keluar dari pintu itu nangis sejadi-jadi. Ya Allah, amalan sebesar tinggi, siapa orang yang membantu, meringankan, memudahkan, melayakkan hidupnya duafa, yatim dan piatu, atau yatim piatu dan duafa, mereka tidak akan diberikan rasa sakit di dalam kubur. Tidak akan dikasih rasa sakit di dalam kubur. Kalau teman-temannya kena siksa kubur ini paling enak hidupnya. Orang-orang yang senang memuliakan duafa dan yatim piatu. Satu, dia akan dijauhkan dari siksanya kubur. Yang kedua, dia pasti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan kata Allah, dia boleh masuk surga lewat pintu mana saja. Milih Ustari pangsing pundi, tapi yang sudah Allah sediakan ya untuk yang memuliakan duafa dan yatim piatu, surga Firdaus. Tapi kalau memang mau milih yang lain silahkan, tidak masalah. Bu, amalan sebesar itu pahalanya tidak ada satupun orang yang tahu. Bahkan yang ditolong sendiri pun tidak tahu siapa yang nolong. Amalan sebesar itu loh, Bu. Kadang-kadang mau jenengan mau bungkus lemper, mau pengajian paling mau gawe snack selawe bungkus. Dina jemuah diposting nang status indahnya berbagi hari ini. Jumat berkah. Amalan sebesar itu loh, Bu. Tidak ada satupun orang yang tahu, terus apa yang bisa kita sombongkan gitu. Apa yang mau kita ternyata amalan kita kan tidak seberapa kalau dibandingkan dengan itu. Waduh, sepupu wilne mau nonton. Kita paling amalan kecil saja orang satu RT harus dengar semua. Kita punya amalan kecil orang satu kampung harus dengar semua. Sampai itu konyol sebenarnya. Tapi saya juga, ya saya lucu aja gitu. Kadang ada orang DM kalau misalnya hari raya kurban gitu, ada orang DM gitu, Umi betul kurban gitu, ke saya gitu. Terus kalau gue kurban, gue harus tahu gitu. Apa urusan lo sama kurban gue gitu? Iya, kadang-kadang gitu. Umi kok gak pernah posting Jumat berkah, maksud lo? Ya, aneh gitu, aneh. Yang sampai pulang berdedek malah gitu. Ini namanya orang yang setiap hari kan berkembang ya. Masa orang setiap tambah hari mau tambah ini kan enggak. Setiap hari kan berkembang gitu. Kadang ada orang gitu, Umi, ya ini maaf lah ya. Kadang ada, Umi ini sama istri yang satu itu nggak akur, aku nggak pernah muslim ya. Kadang-kadang itu begitu. Buat apa gitu? Ya sesekali boleh lah ya, tapi gitu kan ya. Boleh kan nih, sesekali boleh lah gitu. Tapi kalau setiap kali seolah-olah itu saya mau menyombongkan bahwa ini loh suami gue istrinya dua guys gitu. Buat apa gitu? Gini apa deh? Emang nanti terus banyak yang nyinyir, akhirnya Allah paling aslinya ya padu gitu. Nanti malah jadi doanya tidak baik kan begitu Ibu? Ngapain? Coba mulai sekarang kita setiap hari harus berkembang. Karena yang mengakibatkan hati kita ini menjadi sehat atau tidak sehat itu kembali kepada diri kita sendiri. Terapinya satu tadi, coba kurangi riaknya, pamernya, sombongnya, bangga dengan diri sendiri. Aku tidak apa, aku bukan siapa-siapa, aku tidak butuh apa-apa dan tidak punya apa-apa kecuali Allah. Aku tidak punya daya apa-apa kecuali Allah yang memberikan daya upaya kepada kita. Mulai dari itu, akhirnya kita nggak akan bangga diri, nggak akan sombong. Yo, ngaku tadi. Kalau sudah begitu Bu, kalau sudah begitu, nanti lama kelamaan Tuhan jenengan akan bukan tidak butuh dengan dunia, tapi lama kelamaan kita punya prinsip, tidak saya pegangi dunia juga akan ngejar-ngejar saya. Itu nanti lama-lama punya prinsip gitu. Tapi itu ya sedikit demi sedikit, tidak bisa terus langsung gitu kita nggak koyo ora butuh kali dunia gitu, butuh sadar. Tapi lama kelamaan kalau sudah kita kurangi sombongnya, riaknya. Kalau mau posting ini misal
sudah di video snack-snacknya, bungkusnya gitu kan. Apa pas lagi mekes dulu cempe sampai di video gitu kan. Arti posting langsung astagfirullahaladzim, orang situ gitu. Nah tuh di video tuh apa betul-betul dokumentasi gitu. Paling ya dilihatkan anak itu korban gini. Oke guys. Dan kalian istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua, nah satu tidak boleh jadi orang yang apa bu? Sombong. Yang kedua, supaya hati selalu waras, jauhi sifat yang beda masalah. Jauhi sifat kikir. Nah, kikir ini loh, cetel, pedet, itu kikir, bakhil. Kikir itu orang yang enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Jadi jauhkan sifat kikir. Orang yang kikir itu biasanya hatinya gampang rusak, hatinya gampang cacat, hatinya gampang stres, hatinya gampang kedir. Okay? Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, kita baca lagi surat Al-Hadid ayatnya 24, kalau tadi 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli wa man yatawalla fa inna Allah huwal ghaniyyul hamid. Termasuk orang-orang yang kikir. Orang yang sombong tadi juga termasuk orang yang kikir. Kikir ini termasuk sombong. Termasuk orang yang sombong adalah salah satunya juga orang yang kikir dan yang menyuruh orang lain berbuat kikir, sering ngompor-ngompori batire, kon main-main jadi komedit, itu termasuk juga. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, salah satu perintah Allah tetap sejalan ini, perintah untuk tidak berbuat kikir itu mau. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terwujud. Tetap sejalan disampaikan, bila mana sebagian harta kalian yang harus kalian infakkan di jalan Allah kalian, apa ini namanya? Ketengi baik itu apa ya? Ya, dicekali baik, disimpan dewek gitu. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terwujud. Dengan mudahnya Allah bisa mengambil apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ibu misal kulon jenengan menikah buat kulon jenengan menikah dahar satu piring itu kan berapa ribu kalau itu setiap dahar? 10.000? 15.000? Sekitar ya, manusia apa lapang yuk? Yes, 15.000 misal. Ya 10.000 lah, biar aku bareng di dia ya. 10.000 kali 3 kali misal, berarti 30.000. Begitu ya? Ya anggap saja 10.000 lah. Kalau di kayu ares ya semakanan 10.000 lah. Ya kok beras, bayi mertuane kan. Godhong mepet tanggalan, sayure, lawe, jalur marune 10.000. Jadi 10.000 misalnya kita makan pagi, 10.000 siang, 10.000 malam. Yang hak milik kita, yang milik kita itu cuma 5.000. Tambah 5.000 siang, tambah 5.000 malam. Berarti dari 30.000 yang milik, haknya kita, hak bukan milik Allah. Haknya kita adalah 15.000 separuh. Terus yang 15.000 itu punya siapa? Punya du'afa, yatim
piatu, fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang berdakwah, berjuang di jalan Allah. Ini separuh. Kalau tidak kita tunaikan setiap hari, minimal seminggu sekali. Kalau tidak kita tunaikan seminggu sekali, paling boten sebulan sepisan. Kalau setahun sekali kaboten guys. Wah, anak acara jadi lagi, duitnya lagi angel lah, usahanya lagi orang gampang lah, ngomong jadi cicilan lagi bilang-bilang, itu kalau setahun sekali. Makanya tunaikan sedekah Jumat, sedekah subuh, untuk apa? Meringankan beban kita. Jangan dikira nasi yang kita makan itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti akhirat, Bu. Ayam goreng, nasi goreng, mie goreng yang kita makan akan dimintai pertanggungjawabannya. Lo dosa yang besar-besar saja kita sudah ngumbuk gunung, masa yang kecil-kecil gitu gak dipikirkan. Gila betul? Terus mau apa? Mana yang mau kita arep-arepan? Arep-arepan gak? Ya, apa yang mau kita harapkan gitu? Lo kita dosa yang gede kan ngumbuk gunung, sing sholat kadang orang tepat, sing sholat kadang ngawang-ngawangen, sing kadang boten, dagangannya lagi laris, orang sholat nyangkune wes. Dosa yang besar-besar. Lagi domai nasi lanang, balas ngomei, dikamplek bojone, balas nyampleng, itu dosa besar. Didoi kacane, balas ngidoni, difitnah temannya, balas memfitnah, itu dosa besar. Punya prasangka buruk dengan orang lain, prasangka buruk dengan mertuanya, prasangka buruk dengan suaminya, itu dosa besar. Saja kalau jenengan harus bingung memang jalur ngapura nih kira-kira pergi carane ibadah budi yang kira-kira bisa nutup dosa itu semua. Nah kok yang kecil-kecil nggak diperhatikan, ini kalau kiranya tidak begitu kita perhatikan, lama-lama kelamaan akan menjadi besar. Orang itu dosa sing gede mergo sing cilik dibiasakan. Nah alhamdulillah. Jadi jangan bakhil, jangan kikir, dan jangan menyuruh orang lain juga untuk kikir gitu. Ini yang aku tadi maaf. Karena ini momennya sedang berhijrah ya. Jadi bab haji dan umrah saja. Kadang-kadang ada orang yang punya yang rutin gitu. Di sini ada nggak yang rutin nabung untuk haji atau umrah? Nggak soal ya. Oh nanti ada berani. Mungkin nabungnya di bawah jamaah gitu. Mungkin ada gitu nih. Jadi kan yang punya tabungan untuk haji untuk umrah mungkin ada ya? Ya ada, tapi nek nyomos skor darani mamer gitu. Oke. Siap. Saya muslimkan mungkin ada lah di antara jaringan yang punya tabungan haji atau umrah. Ada orang lain. Nah ini yang termasuk dosanya sama kikirnya, walaupun dia tidak kikir sebenarnya. Ada orang lain yang mengatakan, nah, muka terlalu haji umrah itu kayaknya suka-suka nih. Ada gigi peluang ibu, masya Allah, ada masih kita kapan mani, kayak kumpul adol, tokonya lagi butuh banget dan dia adolnya murah. Gue bayar kayak gini baik, kalau orang ngasih setahun duitnya muter, saya langsung daftar kaji plus mani orang bojone, please memutar bedingin. Nah, ini termasuk orang yang kikir juga. Kenapa? Karena menyuruh orang lain untuk kikir. Loh, kenapa ini termasuk kikir? Enggak, karena harta yang seharusnya dikeluarkan di jalan Allah, dia keluarkan untuk keuntungan dirinya sendiri. Ini kok termasuk kikir. Jadi kikir itu bukan namung tiang dijaluki utangan terus orang gelem utangi tok itu boten. Kudu wong sing dijaluki tolong orang gelem nulungi itu boten. Kudu wong sing ameh maem maring santri cilik selitikan itu kalau di pondok kan kadang-kadang bunyinya dikatakan pelit karena maringi maaman sedikit-sedikit gitu. Kesannya bukan begitu. Justru siapa di antara mereka yang punya kewajiban mengeluarkan harta di jalan Allah tapi tidak dia keluarkan, ini termasuk orang yang kikir. Lebih daripada pelit, bedil, bahil. Kalau pelit itu kadang-kadang kan relatif gitu. Ada orang lain mengatakan itu pelit, padahal mungkin kita perhitungan. Gimana? Menghitung gitu. Bukan pelit sebenarnya, menghitung. Takutnya kalau kita keluarkan semua hari ini, besok kita memakan apa. Kan begitu ya? Mungkin menghitung bukan pelit. Nah kalau kikir itu sudah di atas itu.
Kita punya kewajiban mengeluarkan harta kita sebagian harta kita, tapi tidak kita keluarkan untuk memberikan keuntungan pada diri kita sendiri. Azan dulu, nanti saya sampaikan yang terakhir. Okay? Yang terakhir, siapa di antara pemaliman jenengan? Soalnya ada banyak, tapi karena waktu sudah siang ya, saya sampaikan juga saja. Yang pertama tadi hindari dari sifat sombong, yang kedua jauhkan diri kita dari pikir, dan yang ketiga ini maknanya luas dan sering sekali kita semua melakukan tanpa disengaja atau disengaja. Menikah hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Coba kita baca bersama-sama masih di surah Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu
i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Sejatine dunia niku namung dolanan. Ya dolanan cukup ya dolanan. Mau gruweh mau ora temenanan. Gruweh niku misal jenengan dadi enak ya ora kena enak mung jenenge dolanan. Jenengan dadi seneng ya ora kena kesenengan mung jenenge mawon dolanan. Wazinatu wa tafakhur bainakum mutakathirun fil amwali wal aulad. Dan sejatinya dunia ini oleh perhiasan. Perhiasan itu apa? Yo mbok apik-apik tok. Apa terus sampeyan jenengan geloman rata 10 driji gelong kabeh terus tidak ayu apa? Boten. Tapi jenengan kadang gelang sosok agem santet, terus kalungnya sing banjure pating terhadap kayak dulu kabeh, terus jenengan gelangnya diagem kabeh, gelang asal, gelang samaran, tengah sing yo pakai tangan makno aja ora pendek wae. Itu pasti. Jadi niki ngapunten nggih. Saya Afifah, saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya sama Anda. Saya itu nggak punya emas kecuali emas kodang sama emas anak-anak. Anak itu lanang-lanang gitu. Emas itu saya nggak, perhiasan itu saya nggak punya. Cincin kawin, rata. Saya sudah izin sama suami saya, cincin kawin ini mau saya tukar dengan yang lain bu. Saya nggak punya. Gelang saya nggak punya. Kalung saya nggak punya. Terus apa? Anting-anting saya pipak bumi. Saya nggak pernah. Kalau niku nek kagem anting-anting nyenyeh. Kulit-kulit melarat niku. Oke, betul. Saya nggak punya. Kenapa? Kenapa? Tadinya punya, tadinya punya. Orang ketemu cincin itu tadinya ya punya, gitu kan. Tapi semenjak beliau sampaikan, semenjak beliau kalau lagi pulang nangin bojo loro kan yo gentosan bu, gitu. Ketika pulang, misal salaman gitu, saling terus saya kenapa cincin nih. Bahasanya kok jenis temen nih, jenisnya orang. Iya, jenis temen gitu. Terus saya tanya gitu, Mas, emangnya nggak tambah cantik kalau pakai perhiasan? Orang keton apa lagi bentuknya? Malah keton tua apa pun kan terus. Oh gitu, terus kalau singkat ternyata karena kalau dia mencium tangan saya kesenggol gitu, jadi tidak boleh pakai cincin. Maksudnya begitu mungkin, yuk kesini pengen yang merah gitu kan. Karena kalau dicium tangannya kan genjel gitu mungkin ya. Jadi tidak boleh pakai. Oh semenjak itu terus saya bilang, Mas saya punya ini saya itu terus ada sama yang lain ya. Deh nggak apa. Sampai hari ini setelah saya menikah saya tidak pernah punya emas sama sekali karena menurut beliau tidak menjadi tambah cantik. Survei membuktikan, saya tanya dengan banyak laki-laki. Kalau perempuan pakai kalungnya kata gitu, gelangnya rombyong tekan kelek digelangi misalnya. Terus driji 10 diberi cincin KB itu kok tambah cantik, dia sampaikan tidak, ya kalau sedikit ya nggak masalah gitu. Ya janjane aslinya emas itu baik dengan simpan. Karena apa? Karena bisa menguntungkan ketika lagi ada duit gitu. Bisa tinggal sewaktu itu. Gini apa deh? Solusi terbaik ketika lagi puyang bocah bayar sekolah nggak waktu ngawet duit gitu. Itu solusi terbaik. Kepepet boleh gak apa, tapi jangan dengan anggap kalau pakai itu jadi tambah cantik. Tidak, namanya perhiasan. Perhiasan lu apik-apik gitu. Kembali ke laptop ya, nanti saya dimarahi baku lemas malah ya. Boleh, itu solusi terbaik. Tapi maksud saya jangan dijadikan ini sebagai apa namanya, acuan bahwa saya kalau nggak pakai cincin ketemu orang ayu, orang kalungan tekan mudel kalungnya rasanya orang pede. Kadang-kadang kan ada orang kalau mau kondangan itu emasnya semua dipakai bu. Nanti tekan kelek digelang itu temen nggak ada. Kabeh itu masih bingung pakai gositi ya, wis bingung kok jalan paling ganti itu. Iya ada yang begitu. Karena menurut dia akan dia cantik ketika pakai emas. Malah tidak. Genah-genah dunia ini diibaratkan sebagaimana perhiasan. Jadi guru apik-apik tok. Go kemes-kemes tok. Kalau bulu mayanan lagi kepepet mau. Gila bener. Tidak menjadi tambah cantik. Berarti maksud daripada Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, kalau kalian panjenengan tidak
go komplit dunia itu. Jenengan punya mobil, go komplit. Jenengan punya sepeda motor, nggih komplit. Wong zaman kuno orang mobilan, orang motor nete paham nang pasar. Nggih mboten? Zaman biyen langkah mobil, langkah motor mabur ya wong teng mangkat kaji. Gitu mboten? Jadi ini cuma komplit ngikuti zaman, ngikuti era saja. Yang pada hakikatnya bila mana kalau kali panjang mendahulukan cinta kita terhadap dunia, maka bersiap-siaplah akhirat dada. Apa dada yang mau wes? Karena kita terlalu cinta dengan dunia. Ibu, Bu, coba saya tanya dengan apa yang paling panjenengan senangi di dunia ini? Yang paling jenengan senang dari yang jenengan bawa wes? Oh, kesehatan. Oke. Sing paling dan senang pokoknya mau video orang hilang, orang meninggal. Oke. Duit. Oke. Nah, kalau seandainya hari ini juga handphone jenengan, naudzubillah ya. Pulang ngaji kok hilang, kecopetan pripun Bu? Aduh, ya pusing kamu gitu kan. Apalagi yang jualan, yang dagangannya ada di HP, banyak kami. Iya, kayak apa gitu nih? Makanya saking pentingnya handphone itu kita kadang anggar liya-liyane kadang mulai berendelek, tapi naik HP orang ginggang, orang kelalaian. Misalnya si sama sepuh mungkin kadang coba simpen gitu nih. Karena kalau sampai hilang kita akan mikir banget. Lah, dari situ saja sudah bisa nampak, sudah bisa terlihat takaran kewarasan hati kita. Kalau yang tadi yang paling saya senangi dari diri saya yang saya punya yang kesehatan, itu berarti hatinya lagi waras sekali, mudah-mudahan terus panjang sehat hatinya. Tapi kalau yang masih jawabannya HP, dompet, tas, gelang, ini berarti hatinya ada yang koncet sedikit. Mari kita lenceng-akan hati-hati kita yang konsep itu tadi, gitu nggih? Dengan berusaha untuk tidak sombong, berusaha untuk tidak kikir dan tidak terlalu cinta dengan dunia. Insya Allah kapan kita bertukar kembali, saya akan sampaikan cara-cara untuk menghindarkan diri dari hubbud dunia. Karena kalau orang sudah hubbud dunia, dia akan terkena penyakit dhulumatud dunia, kegelapan di dalam dunia. Jadi akhirat rasanya tidak terlihat, tapi dunia sangat berkesan sekali. Nah ini kalau sudah jadi penyakit begitu, tahu lagi. Saya akan berikan satu ijazah khusus di bulan Dzulhijjah ini. Dulu saya dikasih oleh si mbah saya, mungkin dia sudah pernah bersoba telepon Mawardi di Purworejo, Umi juga pernah tidak bengkok. Jadi mbah telepon itu pernah ngendikon dan wes padha munggah kacurung gitu kan. Terus ada yang jawab sampun, ada yang jawab dereng, kepengin malih. Terus ada yang ditanya wis sudah daftar urung, ono sing jawab urung, ono sing matur sampun, ono sing matur lagi menggo keberangkatan dan lain sebagainya. Nah, beliau sampaikan, siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman sebagaimana tenang dan tentramnya orang yang masuk ke Baitullah, yang wukuf di padang Arafah, maka amalkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar sebanyak-banyaknya setiap hari full di bulan Dzulhijjah ini. Ya Bu, kita akan mendapatkan kana aminah. Dan surah Al-Imran ayatnya 96 atau 97. Wa man dakhalahu kana aminah. Siapa yang masuk ke dalamnya mereka akan merasa aman. Jadi tidak ada satupun orang yang sekarang sedang berhaji ataupun orang yang umroh tidak merasa aman dan tenang. Ketenangan itu akan kita dapatkan walaupun kita sedang tidak berhaji tahun ini, tidak umrah tahun ini,
karena kita mendapat sering membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam bulan berhijrah. Insyaallah ini juga akan mempercepat kelanjutan untuk senantiasa mendapatkan panggilan Allah memenuhi rukun Islam yang kelima ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin Allahumma astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah inna khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa zidni amalan shalihan ya Allah kula nyuwun pangampura dosa kula kathah ning males ngibadah Gusti nyuwun tulung pejah kula husnul khotimah sakluwargi kula angsal mulya rawdatul jannah saanak bojo dzurriyyah angsal rawdatul jannah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa zidni amalan shalihan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuwaffiqu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Ya ilahi ya ghafiru dhunubana wa bihi mustafa farij 'alaina. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil sayyi'in wa li jami'il muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat wa bil akhas jama'iyyah majlis tahfidz Madinah. Allahumma salli ala sayyidina wa ali hajatina muslimahat Madinah. Allahumma salli ala sayyidina wa ali hajatina fasika sabira wa siang sak menika wa ufawwidu amri Allah wallahu asyrafil ibad hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Habibullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishfa' lana yawma ziham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun